Shalom jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. As I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof above me, a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. To me, that's all matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof above me, a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a room above me, a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Panggilan beribadah ditujukan kepada setiap orang dan kepada setiap keluarga. Tuhan yang menempatkan dan merajut cerita kehidupan kita. Bersyukur kepada Allah yang memanggil kita untuk bersekutu bersama Dia di dalam tubuh Kristus. Kiranya panggilan beribadah bukan menjadi hal yang biasa, tapi menjadi pengingat akan kehadiran Allah di setiap kehidupan kita. Mazmur 95 ayat 6 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya." Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur. Sepanjang minggu Tuhan, kami melewati hari-hari kami, rutinitas kami di dalam
sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup kami. So hari ini Tuhan, kami mau beribadah bersekutu bersama tubuh Kristus. Biarlah Tuhan kami merayakan ibadah kami, menikmati momen-momen bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi ciptaan-Mu Tuhan, alam semesta yang luas ini. Dengan kuasa Kau telah atur semua. Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Kau ciptakan manusia Tuhan. Katakan Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang Kau miliki, Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini, katakan ku kagumi ciptaan-Mu Tuhan. Ku kagumi ciptaan-Mu Tuhan, alam semesta yang luas ini. Dengan kuasa Kau telah atur semua. Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Kau ciptakan manusia Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang Kau miliki, Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Salam dulu kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Hanya kamu. Bersama-sama bertepuk tangan.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati Hari ini saya akan membawakan sedikit perenungan tentang pengakuan dosa. Di dalam kehidupan saya merasa saya punya obsesi untuk menjadi sempurna pada banyak hal di hidup. Mungkin hal ini bukan hal yang baru ya di peradaban kita gitu. Kita belajar bahwa mengerjakan sesuatu yang sempurna, cemerlang, adalah hal yang luar biasa dan dibutuhkan di banyak bidang. Ketika tidak mencapai target, maka pemotongan gaji, omelan atasan, atau gunjingan orang betapa tidak kompetennya kita menjadi kekhawatiran yang mungkin saja muncul. Bagaimana tidak, sejarah menunjukkan hadirnya alat-alat canggih bernama kalkulator sampai munculnya AI saat ini adalah bagian upaya untuk mengurangi human error atau kesalahan yang dilakukan manusia dalam bekerja. Bagaimana dengan sektor yang lain, misalnya spiritualitas, penebusan, karya Tuhan Yesus yang sempurna, narasi saleh tidak bercacat, kudus tanpa bercelah, menjadi kepala bukan ekor, di mana pada kenyataannya sayangnya kita lebih sering gagal. Kesempurnaan hanya angan kosong, menakutkan,
Dan kegagalan adalah aib yang sulit untuk dihapus, bahkan mungkin bisa jadi bahan gunjingan yang tiada akhir. Entah gagal misal jadi anak yang berbakti, gagal jadi seorang kakak, gagal jadi orang tua, gagal jadi pemimpin, gagal melaksanakan tugas, gagal jadi pengikut, gagal jadi pasangan. Sebutkan semua kegagalan yang mungkin kita takuti. Masa kayak gini aja nggak bisa? Masa kayak gitu doang nggak ngerti? Otak lu taruh di mana? Rasa penyesalan, tidak berdaya, menjadi bagian yang justru memukul kita mundur. Menjadi anak-anak Tuhan yang lebih takut gagal dibandingkan jadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa walau dalam kegagalan, Tuhan juga bekerja. Kalau kita ingat ketika kita masih bayi, tapi saya yakin kebanyakan dari kita udah gak ingat ya ketika masa kita jadi bayi. Tapi mungkin kita punya keponakan, sepupu yang masih bayi gitu ya. Untuk berhasil belajar berjalan, para bayi-bayi itu belajar merangkak. Tidak jarang mereka jatuh, terluka, ataupun gagal. Tapi bukan berarti bayi-bayi itu kita suruh berhenti kan? Kegagalan adalah hal yang pasti mungkin terjadi ketika kita belajar. Tak terelakkan untuk kita, hal yang tak terelakkan kalau kita mau maju. Saya rasa gak ada ya yang pertama kali belajar berjalan langsung berhasil. Bahkan dalam pengembangan AI dan kalkulator, para penemu mengalami berbagai kegagalan, gunjingan omongan orang, tapi apakah mereka berhenti? Semoga ketidakberhasilan yang kita hadapi dalam berbagai aspek kehidupan kita membuat kita terus belajar dan mengingatkan kita bahwa kita boleh bersedih, tapi kita juga harus ingat bahwa mungkin kegagalan adalah bagian yang harus kita hadapi. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Coba kita sama-sama renungkan, selama ini kesempatan belajar apa yang sudah kita tolak karena kita takut gagal? Atau misal di kondisi lain ketika diminta untuk melakukan pelayanan, entah pengakuan dosa, membawa firman, atau posisi apapun itu, kenapa kita tolak? Apakah karena ada rasa takut? Takut salah, takut slide-nya ke-skip, takut lupa ini, takut lupa itu, takut diomongin, takut dikritik sama Kak Vinky. Coba pikirkan, apa ketakutan yang muncul ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu? Apakah kita takut malu? Apakah ada bagian dari diri kita yang tidak ingin menerima kritik? Yang takut merasa gagal? Saya harap bahwa ketakutan-ketakutan itu akhirnya tidak membuat kita berpikir bahwa kita tidak mau lagi belajar berjalan. Tapi kita terus berjalan dengan keyakinan bahwa dalam setiap kegagalan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita bisa berkembang kalau misalkan kita gak bisa menerima kegagalan? Karena orang-orang hebat di luar sana berhasil bukan sekali coba, tapi berkali-kali gagal. Petunjuk hidup baru saya ambil dari Filipi 4 ayat 7. Silahkan teman-teman boleh memejamkan mata. Kira-kira kegagalan apa yang paling kita takuti di hidup kita? Kita bawa itu kepada Tuhan. Kita ceritakan tentang kegagalan yang kita takuti. Entah gagal
gagal dalam pelayanan, gagal dalam punya hubungan sama orang lain. Ada nggak sih hal-hal yang membuat kita mungkin trauma atau ke-trigger gitu ya? Karena kegagalan-kegagalan yang pernah kita lalui buat kita jadi takut untuk mencoba lagi. Tapi percayalah, dari semua hal itu Tuhan mau kita belajar sesuatu dari situ. Pikirannya bukan bagaimana caranya saya kembali memutar waktu menghalangi itu untuk supaya tapi apa yang bisa saya pelajari di sana untuk saya berjalan ke depan nanti bersama Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 7 mengingatkan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya pikiran kita akan kegagalan itu bisa selalu kita kendalikan dan kita bilang bahwa Tuhan bersama kita loh. Baik itu ketika kita sukses ataupun ketika kita gagal, damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala akal bagaimanapun caranya. Dan Dia adalah satu-satunya yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam segala hal. Sekian pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru hari ini. Mari kita mendoakan anak-anak sekolah minggu. Ya, tenang Hada. Silahkan, ada anak yang mau ikut sekolah minggu atau mau tetap di sini? Mike? Will you go? No? Mau di sini juga ya? Nggak usah? Oke, kalau begitu silahkan saya kembalikan kepada Ibu Leni. Inilah yang ku renungkan.
setiap kami Tuhan. Kiranya pada hari ini Engkau mendapatkan setiap kami just the way we are. Karena saat ini bukanlah tentang kami, bukan hanya tentang kami, tapi tentang Engkau. Dapatkan setiap kami, dapatkan keberadaan kami. Dan kiranya ketika Engkau yang memakai hamba-Mu, tidak pernah tentang aku. Karena secara diriku aku tidak mampu. Tapi hanya Engkau Tuhan, Engkau yang memakaiku. Speak as you please. In the name of Jesus. Amen. Selamat pagi Broken Saints. Oke, firman Tuhan hari ini saya ambil judul, udah siap multimedia? Terima kasih pemain musik. Mengingat tadi pengakuan dosa Moteng, saya mau mengingatkan bahwa Cia dan Wendy diharapkan untuk siap-siap khotbah ya. Tidak perlu takut kegagalan, tidak perlu takut salah. Jeng jeng. Weh. Kok Edi tolong dijamah. Oke, judul hari ini saya mengambil melanjutkan tepatnya dari khotbah CJ 2 minggu lalu, meskipun let's be honest, siapa yang bisa langsung lanjut ya khotbah seorang CJ? Tapi at least saya melanjutkan dari tema Faith Forward yang merupakan visi reformasi liturgi tahun ini dengan judulnya The End of Me, Living in the Tension. Next. Oke, sebelum kita mulai, ini udah jadi tren kita saat ini. Jadi pertanyaannya adalah jika Anda bisa end of me, silahkan scan barcode-nya dan kasih jawaban. Bung Onggi, jangan diam-diam aja. Ini bukan quiz, tapi silahkan scan barcode. Jika Anda bisa menggambarkan the end of me dalam satu kata, kata apakah itu? The end of me atau akhir dari keakuanku. Bisa? Oh, mesti sign in lagi. Oh, ini kesalahan yang bikin berarti. Salahkan Timothy. Mesti sign up? Oke, kalau nggak bisa, silahkan disebutkan saja ya. Mokat, sadis, tanpa basa-basi. Oke, CJ. Surrender. Ada lagi? Habis. Apapun yang habis. Abah, jangan diam-diam aja. Kalau nggak bisa disebutkan saja. Momon. Meninggal. Sama dengan koer berarti. Debu. Ada lagi? Selesai.
Ada lagi? Desperate. Oke. Ketika kita mendengarkan kata the end of me, kata-katanya pasti banyak yang dalam imajinasi kita itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan ending. Dengan apakah habis, apakah selesai, apakah mati, dan lain-lain gitu ya. Karena itu ketika saat ini kita akan mengambil firman Tuhan dari bacaan kita pada Lukas 7. Kalau kita membaca Lukas 7, kita melihat bagaimana Yesus melanggar semua tabu-tabu sosial saat itu untuk menjangkau mereka yang marginal. Mereka yang terpinggirkan, tidak hanya secara budaya. Di Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ketika dia menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Secara budaya itu dia menghancurkan tabu. Kemudian di Lukas 7 ayatnya 11 sampai 17 ketika dia membangkitkan anak muda di Nain, anak seorang janda. Dia menjangkau mereka yang secara ekonomi itu marginal. Kemudian Lukas 7 ayatnya 24 sampai 35 ketika dia membicarakan tentang Yohanes Pembaptis gitu. Jadi Yesus selalu dalam pelayanannya ketika ingin menjangkau mereka yang terpinggirkan, dia pasti ada banyak hal yang dia lakukan yang melanggar tabu sosial saat itu. Baik secara budaya, ekonomi, ataupun agama. Dan kita akan baca di Lukas 7 ayat 36 sampai 50 bagaimana Yesus melakukan hal yang sama. Kan kisah di Lukas 7 ayat 36 sampai 50 itu begitu dramatis. Next slide. Maka saya akan membaginya dalam 3 babak dengan 3 tokoh yang terlibat di dalamnya, yaitu ada Simon si Farisi, Yesus, dan perempuan pendosa. Next slide. Silahkan, saya minta tolong kepada ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencuci kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Oke, sampai situ. Nah, sejak zaman Yunani klasik, jamuan makan telah menjadi tempat sesekali untuk satu pengajaran di mana moral itu dididik gitu, diajarkan. Jadi adalah dianggap baik untuk mengundang seorang guru untuk makan. Terutama jika guru tersebut berasal dari luar kota atau baru saja mengajar di sinagoge. Nah, dalam jamuan makan ketika ada orang yang tidak diundang bisa masuk, mereka biasanya mesti tetap diam dan menjauh dari sofa atau dari tempat di mana jamuan makan itu diadakan. Gitu, tamu-tamu duduk dan makan. Mereka hanya boleh mengamati pembicaraan dari tuan rumah dan tamu. Begitu menurut Craig Kenner di Bible Background Commentary New Testament ya. Nah, suatu occasion saat ini yang kelihatannya akan berjalan seperti biasa, tiba-tiba diinterupsi oleh sesuatu yang skandalus. Kita bisa menyebutnya demikian. Kenapa? Karena saat itu seorang wanita yang dikenal sebagai wanita pendosa tiba-tiba masuk ke tengah jamuan makan. Nah, ada banyak versi kenapa wanita ini bisa masuk. Kita tahu bahwa Farisi itu adalah pemuka agama
Dan tidak mungkin wanita pendosa bisa masuk datang begitu saja. Apalagi biasanya dianggap unclean, dianggap najis untuk bergaul. Ada yang bilang wanita ini sengaja diundang karena tujuan dari jamuan makan itu adalah untuk menguji Yesus atau mencobai Yesus. Ada versi lain, yaitu versi ketika saya membicarakan ini kan saya nanya sama Pastor Vinky untuk kenapa sih wanita itu bisa masuk, memang settingnya kayak gimana, memang seperti apa, dan sebagainya. Saya juga bertanya kepada Timothy. Nah, kalau menurut Timothy, wanita itu bisa aja datang karena Simon memang pelanggannya. Nah, jadi jauh banget ya, dua jawaban yang sangat berbeda menunjukkan tipe pesta kita yang memang berbeda. Nah, tapi apapun alasannya, mengapa seorang prostitut atau wanita pendosa bisa muncul di jamuan makan malam untuk orang-orang saleh, yang pasti dia datang. Dan kalau kita masuk aja ke dalam kisah ini ya, kita menyelami, mengambil posisi sebagai wanita ini. Pada zaman itu pendosa, jadi dia udah dicap pendosa dan semua isi kota itu tahu. Bayangkan bagaimana perasaan dia ketika dia memutuskan untuk datang. Bagaimana apa yang dia pikirkan dalam hatinya ketika dia melangkah memutuskan untuk datang. Apa yang membawa wanita itu ke sini? Apakah dia memang mendengar tentang Yesus? Apakah dia berdiri di pinggiran kerumunan mendengarkan perkataan Yesus tentang kerajaan Allah? Tentang berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Dan dia menyadari bahwa, ya saya miskin, bahwa saya nggak punya apa-apa yang bisa saya persembahkan. Tapi yang pasti dia datang. Apapun alasannya, dia memutuskan untuk datang. Dan ketika wanita ini mendekati Yesus, karena pada saat itu jamuan makan kan bentuknya, apa ya istilahnya, Ving? Bukan. Inilah apa? Duduknya. Setengah tidur gitu kan dengan gini. Gitu. Lesehan tapi bukan nggak pakai bean bag. Oke, jadi kakinya otomatis lebih mendekat ke belakang gitu ya. Nah, ketika dia datang dan melihat kepada kaki Yesus, saat itu tuh ruangan itu pasti sangat sunyi. Bayangkan ini wanita pendosa. Wanita yang semua tahu dia pelacur. Dia datang ke rumah VIP. Ke rumah seorang pemimpin agama yang jelas-jelas membenci posisi dia. Dan semua yang ada di situ, mereka tidak menyukai dia udah pasti gitu ya. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat pasti pandangannya adalah pandangan. Pernah nggak kita melakukan hal yang sama pada orang lain? Ketika kita merasa, ini orang ini nggak selevel dengan saya, atau memang tidak saya sukai kah? Atau kalau dulu ketika saya masih kecil, mama saya suka bilang jangan gaul sama anak kampung gitu. Mungkin seperti itu kah? Seolah-olah kita lebih baik gitu kan dari mereka. Ada yang memandang dengan penolakan, atau mungkin ada yang melihat ke bawah, awkward gitu. Karena takut mungkin ada pria di situ yang disebutkan namanya bahwa pernah transaksi dengan wanita itu. Dan kemudian saya mengimajinasikan bahwa dia mendapatkan Yesus. Dia menemukan tatapan Yesus.
Dan apapun yang terjadi saat itu. Saudara, kalau kita ketemu orang, dan orang itu nggak senyum sama kita, biasanya kita malas untuk nyapa. Biasanya. Apalagi ketika kita tahu siapa kita dan siapa orang itu. Tapi karena itu kenapa saya berpikir bahwa ketika dia melihat tatapan Yesus, tatapannya adalah tatapan yang hangat dan welcome. Bukan senyumnya, bukan senyum yang menolak atau melecehkan atau menghina. Dan karena itu, wanita itu sampai ke the end of herself. Karena ketika air matanya mulai mengalir dan dia mendekati kaki Yesus, dia melihat kaki Yesus masih kotor kan. Saat itu yang bisa dia lakukan hanya menjadi dirinya sendiri apa adanya. Karena toh tidak ada lagi yang bisa dia pertahankan. Semua di tempat itu tahu siapa dia. Tahu masa lalunya, tahu pekerjaannya. Karena itu saat itu dia hanya bisa menjadi real. Karena the love of Jesus buat dia is real. Jadi dia jatuh ke lantai, dia mulai menciumi kaki Yesus. Saat itu zaman dulu tidak ada aspal jalannya, pasti penuh dengan debu, penuh dengan keringat dan sebagainya. Dan air matanya menjadi pembersih bagi kaki Yesus. Dan bagaimana mengeringkannya karena tidak ada handuk kan? Itu sebabnya dia membiarkan rambutnya dilepas, penutup kepalanya, dan dia mencuci kaki Yesus dengan rambutnya. Next. Dan dalam masyarakat Yahudi saat itu, kesalehan itu diukur berdasarkan aturan kesucian dan status sosial. Dan wanita dewasa yang religius itu diharapkan menikah. Dan dengan demikian akan menutupi kepala mereka. Jadi kalau yang rambutnya terbuka depan umum nih kayak zaman dulu tentunya dianggap tidak bermoral. Setidaknya oleh mereka yang memiliki nilai budaya yang konservatif. Nah, ketika tindakan wanita ini menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, itu bukan saja menunjukkan kerendahan hati, tapi juga statusnya yang marginal. Karena ingat, kalau yang status sosial tinggi, yang religius, itu pasti menutup kepalanya. Nah, identitas wanita ini dibentuk oleh sistem yang menguntungkan laki-laki. Harga dirinya ditentukan oleh kaum elit agama, bukan oleh dia lagi. Itu sebabnya di babak 1 ini saya menyebutnya ada ketegangan yang terjadi, yaitu ketegangan identitas. Next slide. Nah, bagi dunia itu kerapuhan adalah kekalahan. Sedangkan bagi gereja, kerapuhan adalah kelemahan. Setidaknya itu dalam pengalaman, mungkin pengalaman kebanyakan kita. Biasanya hukuman yang paling final adalah untuk mencegah seorang pendosa tampil lagi ke muka. Kalau kamu punya kelemahan tertentu, kamu gay, kamu tidak mungkin bisa ada di depan panggung gereja. Atau kamu mungkin dulunya masa lalunya seperti wanita ini. Karena saya pernah ada di gereja di mana ketika seorang punya hubungan dengan janda anak 2 dan dia langsung dilarang lagi untuk pelayanan di mimbar. Jadi rasa malu itu biasanya yang paling dirasakan. Padahal mestinya rasa malu mungkin tidak perlu mampir jika kita tidak serta-merta menganggap semua kelemahan tersebut adalah dosa.
Karena siapa sih yang gak punya kelemahan? Kalau kita datang mungkin hanya dengan sendal jepit, bukan dengan sepatu. Kalau kita datang bukan dengan pakaian yang bagus, tapi mungkin hanya dengan celana seadanya. Bukan dengan rambut yang ditata. Next slide. Nah, wanita tidak diperbolehkan berinteraksi, apalagi menyentuh tokoh agama depan umum. Jadi tindakan wanita ini menyekat kaki Yesus itu sudah menunjukkan bahwa dia itu memalukan. Gitu. Wanita berdosa ini bahkan nggak disebut namanya. Dia tidak dikasih suara di dalam teks tersebut. Ini tuh kayak cerminan loyalitas sosial saat itu. Bahwa memang wanita biasanya selalu dikesampingkan dari setiap urusan keagamaan. Next slide. Babak 1 ditutup, di mana terjadi ketegangan identitas. Babak 1 ditutup dengan satu silent judgment dari semua orang di sekelilingnya. Siapa yang sebetulnya layak untuk datang menemukan Tuhan? Jika ia benar seorang nabi, gitu kata Simon, ia pasti tahu siapa wanita. Dan semua menunggu apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Wanita pendosa, jelas-jelas dia datang melanggar semua hukum saat itu. Dan kalau Yesus memang nabi, gitu kan. Padahal biasanya orang Yahudi menganggap nabi itu sudah tidak ada di zaman itu. Tapi ketika apapun yang dia pikirkan tentang Yesus, saya pikir mereka mencari tahu, gitu, ingin tahu apa yang akan dilakukan Yesus selanjutnya. Dan kita akan masuk kepada babak kedua. Silahkan, Cia. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Thank you. Kita masuk ke dalam babak kedua, next slide. Di babak kedua terjadi satu ketegangan moral. Ingat bahwa judulnya adalah We Are Living in the Tension. Yesus memakai the parable of two debtors, 2 orang yang berhutang ini, untuk mengungkapkan loyalitas, bahwa penghapusan hutang adalah tindakan radikal yang menantang kekuasaan ekonomi dan agama. Biasanya hukum Yahudi penghapusan hutang itu adalah di tahun ke-7. Tapi kadang pemimpin agama suka punya berbagai siasat supaya kita bisa memberikan uang sehingga satu hukum bisa tidak perlu dilakukan. Jadi ada banyak permainannya, bukan cuma di zaman ini. Nah, saat itu 1 dinar adalah upah dari 1 hari kerja. Saya tidak akan bertanya berapa gaji teman-teman di setiap teman yang ada di sini, tapi bayangannya begini.
yang satu punya hutang 50 dinar, berarti 50 hari kerja hampir 2 bulan gitu ya. Yang satu lagi 500 dinar, yang berarti 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun. Yang 1,5 tahun itu dihapuskan begitu saja, dua-duanya dihapuskan begitu saja. Dan akhirnya kalau kita berpikir logika banget memang yang diumpamakan Yesus itu, siapa yang paling bersyukur, siapa yang paling beruntung, siapa yang paling berterima kasih, sudah pasti yang hutangnya jauh lebih banyak. Simon pun bahkan bisa menjawabnya. Gitu. Nah, hutang dalam dunia Yahudi bukan hanya soal finansial, tapi juga lambang opresi dan kendali kekuasaan. Simbol dari ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Next slide. Dan itu yang diumpamakan Yesus dengan kejadian di rumah Simon. Begini saudara, di zaman itu basic hospitality adalah sesuatu yang sakral. Ketika seorang tuan rumah mengundang seseorang, apalagi dianggap VIP, apalagi dianggap sebagai teacher, apalagi dianggap sebagai guru gitu ya. Tamu itu semestinya dihormati. Dicuci kakinya. Karena kita tahu zaman itu kalau jalan kan berdebu. Dikasih salam dalam bentuk ciuman dan sebagainya. Kemudian kepalanya diurapi dengan minyak. Nah, gagal dalam memberikan kesopanan dasar seperti ini dianggap sebagai penghinaan buat si tamu. Nah, Simon ini seorang pemimpin agama. Tapi di hadapan pemimpin agama dan petinggi-petinggi yang lain yang dia undang, dia mengabaikan aturan semua agamanya. Nah, umumnya tamu betapapun tidak memadainya keramah tamahan dari tuan rumah, umumnya tamu tidak boleh menentang langsung, tidak boleh menegur langsung si tuan rumah. Karena itu satu, tidak sopan. Kedua, itu bisa menimbulkan permusuhan. Tapi ternyata Yesus tadi langsung bertanya kepada Simon. Yesus langsung mempermalukan tuan rumah gitu, seolah-olah dengan memberikan teguran. Gitu ya. Next slide. Nah, jadi ketika akhir babak 1 tadi, Simon mengharapkan Yesus menegakkan sistem yang ada. Tapi yang terjadi justru Yesus membiarkan perempuan ini mendisrupsi tatanan sosial yang udah mapan. Bukan hanya membela perempuan ini, tapi juga membongkar sistem yang selama ini menghakiminya. Jadi Yesus mempermalukan tuan rumahnya. Next slide. Jadi siapa yang berhak menentukan kelayakan? Simon ngerasa nggak butuh pengampunan. Dia dari 12 tahun, betul ya Ko Felix ya? Biasanya 12 tahun udah hafal 12 ayat. Misal, ya, bar mitzvah gitu. Udah hafal kitab suci kan? Beberapa ini kitab suci gitu. Kemudian sampai umur 15, sampai umur sekian pasti ada tahap-tahapnya gitu kan. Tapi bahkan Simon tidak mengenal siapa Yesus yang jadi saya membayangkan dia membaca tentang nubuatan tentang Mesias itu udah ratusan kali kayaknya. Tapi dia bahkan tidak mengenal siapa Yesus. Nah, keistimewaan sosial dia justru membutakan dia terhadap kebutuhannya akan anugerah. Sebaliknya, perempuan itu tahu bahwa dia nggak punya apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa dia pegang. Tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupnya. Karena toh dia udah punya rasa malu. Toh nama baiknya sudah hancur. Toh harga dirinya sudah tidak ada.
Apa yang terjadi saat itu? Satu-satunya cara adalah mengandalkan bersandar pada belas kasihan Tuhan. Jadi penindasan sosialnya justru membuat dia lebih peka pada kebutuhannya akan kasih karunia. Next slide. Dan di sini Yesus sedang membalikan narasi. Gitu. Di mana si pendosa justru lebih memahami kasih karunia daripada yang benar. Daripada yang merasa benar. Udah pasti keduanya sebetulnya sama-sama berdosa. Either Simon sadar atau tidak. Tapi hanya satu yang menyadari kebutuhannya akan anugerah. Sudah lama kita nggak mengingat kata brokenness ya. Kita kan broken saint gitu. Kita mengakui bahwa setiap kita broken in a way gitu. Tapi the less you see your own brokenness, the more broken you are. Sangat ironis. Ya, ini udah siap khotbah. Next slide. Jadi dari ketegangan yang terjadi di babak kedua tadi, pertanyaannya adalah bagaimana jika kebenaran itu bukan tentang kesalehan moral aja, tapi tentang kesadaran bahwa kita semua butuh anugerah. Dan pengalaman hidup saya, betapapun saya besar di gereja gitu sejak kecil ya, sejak masa sekolah minggu, ternyata sedikit sekali orang Kristen yang merasa butuh anugerah. Maksudnya mereka bilang ya, kita butuh anugerah, tapi mengungkapkannya, mengaplikasikannya ternyata tidak semudah itu. Memahaminya tidak semudah itu. Kenapa? Karena mereka sama seperti Simon. Mereka tetap melakukan pembedaan perlakuan. Mereka tetap punya abuse dalam cara yang berbeda gitu ya mungkin kepada anggota di bawahnya misalnya kalau dia pemimpin gereja atau bahkan mungkin kepada orang lain. Betapa seringnya saya mendengar bagaimana label pendosa itu seolah-olah memang disematkan begitu saja. Atau label gagal. Yang akhirnya seperti tadi kita lihat bahwa rasa malu itu membuat orang gak bisa tampil lagi ke muka. Dan itulah yang terjadi dalam banyak peristiwa yang saya alami. Bahkan mungkin saya alami sendiri. Dan babak kedua, next slide, ditutup dengan satu pertanyaan. Siapa yang sebetulnya perlu pengampunan? Ketegangan moral terjadi di sini. Dan saat ini kita akan masuk kepada babak yang ketiga. Silahkan, Cia. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Thank you. Dan babak ketiga, di sini terjadi ketegangan iman. Yesus memberikan pengampunan tanpa syarat. Artinya tanpa mengikuti sistem yang selama itu dipercayai. Tanpa imam, tanpa persembahan korban. Tidak melewati bait suci.
menantang, jelas-jelas menantang. Kalau yang tadi ketika menegur Simon langsung dengan satu pertanyaan, perumpamaan saja sudah merupakan tantangan, tindakan Yesus sekarang jauh lebih ofensif lagi. Dia menantang semua sistem keagamaan yang mendasarkan keselamatan pada ritual. Karena saat itu dipercayanya adalah hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Imam bisa mengampuni dosa, tapi dengan persembahan, dengan korban. Next slide. Silahkan CJ, tolong bacakan. Jesus is redefining the meaning of faith, not as rule following, but as trusting love in response to divine mercy. Thank you. Jadi Yesus mendefinisikan ulang arti dari iman. Bukan lagi kita mengikuti aturan begini, begitu, tapi trusting love, kasih yang mempercayai, kasih sebagai bentuk respon kepada anugerahnya. Next slide. Nah, kita melihat bahwa perempuan itu pergi without a clear future. Betul kan? Tidak ada yang Yesus bilang, pergi, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, pergilah dengan damai. Apakah Yesus bilang, mulai saat ini tidak ada lagi yang akan mengetawakan kamu? Tidak. Mulai saat ini semua akan memandang kamu baik-baik saja. Tidak. Atau mulai saat ini kamu melakukan ini, itu, nanti hidupmu akan kembali. Tidak. Secara eksterior keadaannya tidak berubah. Tapi inside dia, di dalam dia, transformasinya terjadi. Dan itu jauh lebih powerful. Saya yakin perempuan ini pergi tanpa tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Bagaimana pandangan-pandangan tetangganya selanjutnya. Apakah makin benci padanya, makin menghina dia, atau jadi menerima, kan nggak tahu. Tapi yang pasti, yang paling penting adalah dia tahu bahwa I have changed. Saya sudah berubah. Iman sejati bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi percaya Tuhan di dalam ketidakpastian. Karena selalu, kalau pasti namanya matematika. Tapi kalau iman biasanya selalu di dalam ketidakpastian. Saya selalu berpikir bahwa, Dila, apa sih yang bisa kamu banggakan atau kamu bikin perencanaan kayak gimana pun, kamu kan nggak tahu besok akan terjadi apapun, kamu nggak tahu. Dan itulah yang menyebabkan saya belajar untuk setidaknya every day. I commit myself to God to every day. Untuk berdoa seperti doa Bapa kami itu every day. Untuk mengingat bahwa setidaknya hari ini Tuhan, berikan makanan saya yang menjadi bagian saya. Hari ini Tuhan, jangan ampuni kesalahan saya seperti mengampuni orang yang bersalah pada saya. Hari ini Tuhan, jangan membawa saya kepada pencobaan. Tapi lepaskan dari yang jahat. Nah, untuk menemukan kehidupan dalam Kristus, kita harus sampai di akhir dari keakuan diri kita. Karena percayalah, teman-teman, bukan saints, saya sudah mencari cara lain. Tapi tidak pernah sampai getting the full of himself until sampai di akhir keakuan. Dan bahkan itu pun masih dalam proses selalu ongoing gitu. Next slide.
Cia. Jangan kasih dulu itu sampai. Give up yourself and you will find your real self. Lose your life and you will save it. Submit to death, the death of your ambitions and favorite wishes, and you will find eternal life. True faith lives in the tension between our brokenness and God's mercy. Ya, dengan suara merdu itu, seindah itu. Thank you. Oke, sekarang yang menjadi kita faith forward ya. Dan saya mengingatkan bahwa kita tetap living in the tension, kita hidup dalam ketegangan, itu udah pasti. Ko Felix yang selalu mengingatkan kita hidup dalam ketegangan, kita hidup dalam ketegangan dalam hati kita. Tapi kadang dia berlebihan tegangnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapakah kita di dalam kisah ini? Ini yang menjadi perenungan kita. Simon si Farisi atau wanita pendosa? Tentunya kalau kita lagi rohani, kita ngomongnya wanita pendosa, saya jamin. Tapi pertanyaannya, masihkah teman-teman membedakan, memberikan pandangan lebih rendah kepada orang tertentu misalnya, yang kita anggap dia jauh, dia orang nggak benar gitu, istilah Tante Wanda. Ini orang nggak benar gitu kan. Kamu jangan jadi orang nggak benar gitu. Atau jangan gaul dengan orang nggak benar gitu. Nah, atau mungkin kita maksudnya pengampunan itu tidak pernah mudah gitu. Pengampunan gampang ketika diucapkan dalam mimbar dan orang tidak mengalami sakitnya. Tapi biarlah pengampunannya kita gitu itu terjadi, hanya bisa terjadi ketika kita mendapatkan Kristus dan setiap hari terus-menerus gitu. Dan kemudian memberi kasih. Apa yang paling sulit dalam hidup saya ya? Saya termasuk gampang loh dalam mengasihi atau murah hati itu kayaknya gampang. Tapi mungkin yang paling sulit adalah ketika kemarin pada saat Natal, dan kemudian ada ibu yang datang dengan anak yang bukan gangguan, kebutuhan khusus ya. Nah di situ saya clueless. Apa yang bisa saya tawarkan? Saya hanya bisa duduk menemani, mendengarkan cerita ibu itu. Gitu. Tapi saya belum punya cara untuk bisa relate, bisa connect dengan ibu itu. Dan biarlah itu yang menjadi renungan kita semua. Karena faith forward itu never about us alone. Tapi bagaimana kita hidup untuk orang lain juga. Next slide. Nah, iman itu adalah ketegangan antara pride and surrender. Karena nggak gampang, saudara. Nggak gampang untuk, kita mungkin nggak merasa kita sombong. Sama seperti Simon nggak merasa bahwa dia butuh anugerah. Tapi in a way, karena saya juga adalah orang Chinese, kadang punya pride-nya sendiri terhadap orang-orang yang mungkin non-Chinese. Bukan yang langsung rasis ditunjukkan, bukan, itu nggak ada masalah kalau nggak pergaulan dan sebagainya. Tapi ada sesuatu aja gitu, yang lebih apa ya, menimbulkan lebih punya pride, lebih punya keangkuhan. Nah, yang next slide yang menjadi tantangan gereja kita adalah tantangan untuk mencintai.
Ko Felix deh baca. Tentang gereja kita, tantangan mencinta. Gereja yang memberikan ruang untuk misteri, yang tidak berpura-pura menjelaskan apa yang Tuhan sendiri tidak jelaskan, menciptakan lingkungan yang paling kondusif untuk ibadah. Karena kita semua bersandar pada Tuhan karena kebutuhan, karena kekurangan, dan bukan karena kelebihan. Kelebihan sih. Reformasi liturgi mengingat bahwa kita semua bisa datang kepada Tuhan itu karena kebutuhan, karena kekurangan. Kalau kamu merasa berlebih, saya jamin kamu gak akan datang kepada Tuhan dengan apa adanya kamu. Kamu datang pada Tuhannya dengan udah di titik tertentu. Gitu. Dan Tuhan pun menjadi Tuhan yang berbeda di tanganmu, bagi kepentinganmu. Tapi saya berdoa bahwa kita tetap menjadi gereja yang tahu siapa kita, yang aware kebutuhan kita akan Tuhan. Dan jadi karena itu kita juga jadi peka, kita jadi tempat aman untuk mereka yang berbeda dengan kita. Tempat aman buat cerita. Saya dulu ketika di Komsel, itu saya orang yang paling tidak pernah cerita. Paling hanya cerita sharing firman, udah, sharing ayat. Tapi menceritakan kehidupan pribadi, there is no way. Gitu. Kenapa? Karena saya tahu biasanya itu bukan tempat aman. Biasanya yang kita ceritakan di situ akan langsung menjadi gosip dari gereja, dari mulai mana sampai mana udah tahu semua. Gitu. Tapi saya berdoa supaya reformasi liturgi kita menjadi tempat yang aman. Sehingga ketika ada kegagalan, orang bisa ngomong dengan apa adanya. Enggak perlu menahan apapun. Enggak perlu menyimpan pride apapun. Enggak, setidaknya bukan tidak punya malu ya. Tapi tidak ada rasa malu untuk cerita. Karena percaya bahwa ada kasih yang nyata di sini. Setidaknya di sini sudah lumayan, tapi belum full. Itu penilaian. Masih ada hal-hal yang memang masih belum lah ya. Next slide. There is no readiness without reflection. When you reflect, you can be ready to respond rather than just react. Jadi mari kita ambil, karena kita nggak mungkin siap kalau refleksi lebih dulu. Mari kita berefleksi pada setiap diri kita. Ada hal apa yang mesti saya ubah? Ada hal apa yang saya setidaknya mesti belajar? Atau hal apa yang saya doakan aja sama Tuhan? Karena transformasinya Tuhan itu dari dalam. Dan baru tindakan muncul di luar. Sama seperti wanita tadi. Ketika mengalami kasihnya Tuhan, tindakan kasihnya itu nyata. Dan saya akan menutup khotbah saya siang ini dengan ini tuh terinspirasi gitu ya dari satu buku. Judulnya buku saya ada Note to Me gitu, dan which is saya ngerasa ini good one gitu untuk sebagai bahan refleksi setiap kita. Setidaknya kita bisa jujur pada diri kita masing-masing lebih dulu. Setidaknya kita bisa menyelidik ruangan hati kita sampai kepada yang ke dalam gitu, karena mostly biasanya kita dengan hati kita, dengan diri kita pun kita tidak bisa jujur biasanya. Tapi saya mengajak kita semua, mungkin ambil HP. Ada notes-nya kan di HP? Ya. Ya. Ada aplikasi notes di HP. Dan kemudian mulai menuliskan sesuatu, ya.
Saya akan ini kayak contohnya ya. Secalik surat untuk aku. Dialah aku sudah mengenalmu sejak pertama kali. Aku bisa mengingat segala sesuatu. Kalau melihat ke belakang, bisa dikatakan aku memperlakukanmu dengan cukup baik. Nyatanya, lebih sering daripada yang bisa kuhitung, aku menempatkanmu di atas segala sesuatu yang lain. Di sekolah, aku tahu hal-hal kecil yang kau sukai dan mengejarnya. Aku tahu kamu bangga waktu kamu selalu menjadi ranking 1 di kelasmu, dan aku memastikan kamu tetap ada di posisi itu. Kamu suka berkompetisi dan puas jika kamu bisa mengalahkan orang lain, baik dalam game, perdebatan, atau pelajaran di sekolah. Aku tahu kehidupanmu tidak mudah sejak orang tua kita berpisah, dan kamu melampiaskan kebutuhan emosionalmu dengan menginginkan barang yang bagus-bagus. Dan kamu selalu mencari cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak pernah peduli pada hal-hal yang membosankan seperti tagihan bulanan, atau sulitnya mencari uang, atau pada akibat dan resiko, atau apa yang bisa terjadi di hari esok. Kamu santai, cenderung reckless, dan selalu berpikir semua akan baik-baik saja. Di momen kita kehilangan segalanya, kamu memang terkejut, tapi kamu bisa menyesuaikan diri. Kamu yang tidak pernah bekerja keras dengan tangan, sekarang harus merasakan sulitnya dunia pekerjaan. Kamu yang selalu bangga dengan independenmu, dengan uang sendiri, mobil sendiri, rumah sendiri, handle segala sesuatu sendiri, sekarang harus belajar menunggu orang lain memberikan gaji bulanan. Kamu yang selalu positif dan santai memandang masa depan, selalu membeli barang-barang bagus dan mahal, selalu mudah membeli barang mahal pada orang lain, sekarang kamu belajar bagaimana harus menghitung dan menyimpan uang. Tapi cara hidupmu kadang masih menyulitkan kita. Dan betapapun aku ingin membuatmu bahagia, aku tahu bahwa bukan ini jalannya. Kamu tidak boleh lagi memegang kendali. Karena itu betapapun beratnya, aku harus menyampaikan hal ini. Hai aku, ini adalah akhir dari. Silahkan dituliskan, direnungkan, nggak harus selesai hari ini. Tenang Bung Onggi, tidak harus selesai hari ini. Ini kan contoh, ini bahkan masih belum panjang ini. Sama kok, sama. Saya juga belum panjangin. Jangan macam-macam. Laki nggak usah ngomong, nulis aja, Fred. Dua menit ya, saya kasih 2 menit lagi. Ya, di LFN dibacain ya. Ya, ini isi hati Yulia.
Kalau sudah, mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Sejenak kita berefleksi di hadapan Tuhan. Mari bawa hidupmu. Mari bawa hal-hal yang masih engkau gumulkan di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah yang mengenali setiap isi hati, setiap pemikiran, setiap rasa malu, setiap keraguan, setiap ketakutan. Yang memahami arti dari tatapan pandangan orang di sekeliling kepadamu. Yang memahami pandangan orang tuamu kepadamu. Yang memahami setiap penghakiman yang ditujukan kepadamu. Yang memahami setiap hal-hal yang kamu dianggap tidak seperti yang diharapkan. Gagal memenuhi kualifikasi.
Hal-hal yang mungkin sudah kamu kubur begitu lama. Karena kamu tidak ingin mengingatnya lagi. Ini hadapan kasih Allah. Yang membungkus, yang menebus, yang mengembalikan. Yang mengenal, yang memanggil, yang memilihmu dari keadaanmu yang dulu. Yang memimpinmu setiap langkah, setiap tahu setiap air mata yang kau cucurkan. Yang tahu setiap kehilangan yang kamu rasakan. Biarlah kamu hari ini menjadi hari penyerahanmu. Ayo katakan kepada Tuhan, have your way in me, God. Nah, bukan kehendakku, tapi kehendak. Ketika dulu saya kehilangan segalanya, saya datang kepada Tuhan. Hanya satu doa yang saya bisa katakan kepada Tuhan. Kalau ini yang mesti terjadi supaya saya bisa mendapatkan Engkau sepenuhnya, then just be it. Tapi proses itu masih berlanjut. Karena iman kekristenan selalu ada di dalam ketegangan. Tapi at least kita tahu kita berjalan dengan siapa. Dengan Allah yang seperti apa. Jemaat Tuhan aku ini sebagai tanda penyerahanmu, tanda kepercayaanmu pada kasih-Nya. Mungkin tidak sama seperti yang kau pikirkan, tidak sama seperti yang kau rasakan. Tapi percayalah, Tuhan bekerja untuk kebaikan. Kebaikanmu, kebaikan sesamamu, kebaikan di sekelilingmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau saja Roh Kudus-Mu yang mengajarkan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya sekedar menikmati, tapi kami juga menjadi pelaku, melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan keseharian kami, sehingga sungguh Kristus boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya katakan, amin.
Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Cidila. Belum memulai persembahan, izinkan saya memberikan apresiasi yang besar sekali lagi juga kepada Moteng. Bagus banget pengakuan dosanya, dan kepada Cidila. Tepuk tangan buat Cidila sekali lagi. Keren habis khotbahnya ya. Kelihatan ini adalah khotbah yang dipersiapkan matang dan tidak mungkin jadi dalam satu hari. Kelihatan sekali dari strukturnya, ketegangan identitas, ketegangan moral, ketegangan iman, quotes yang banyak dari N.T. Wright ke Filipiansi. Kelihatan pemikiran di baliknya, ngejelimetnya, 3 babak, 3 tokoh harus bawa kemana, dan surat untuk aku yang sangat vulnerable, sangat dihargai sekali. Dan terefleksi waktu persiapan yang matang itu, waktu vulnerable itu, pengakuan-pengakuan di dalam surat yang membuka diri itu menghasilkan khotbah yang bagi saya wagyu. Hari ini kita makan wagyu rohani ya. Pipi gereja sudah mulai menggembung karena makan wagyu rohani. Jadi sangat mengapresiasi. Baik, izinkan saya memulai renungan persembahan ini dengan membacakan satu nas untuk kita semua dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nah, sini adalah tulisan dari penulis Tawarik dari nyanyian Mazmur Daud. Jadi ini tuh nyanyian Daud ditulis di akhir masa hidup Daud. Ketika dia hendak membangun bait Allah. Kita semua tahu bahwa Daud itu Allah, tetapi oleh Nabi Nathan, niatnya ini ditahan. Bukan ditolak, tapi ditahan untuk diteruskan oleh anaknya Salomo. Tanganmu bersimbah darah, kata Nabi Nathan. Janganlah tanganmu yang membangun bait Allah atau rumah Tuhan ini, tapi Salomo. Tapi karena proyek besar ini adalah kerinduan hatinya Daud, Tuhan gak pernah nyuruh Daud untuk membangun rumah Allah, tetapi ini inisiatif dari seorang raja yang rindu, yang merasa quote bersalah dan rendah hati ketika dia dalam istana dan melihat bagaimana caranya gue hidup di istana, bait Allah Tuhan gue itu masih di kemah gitu. Sementara Tuhan yang kebesarannya meninggikan segala-galanya gitu, yang melampaui segala-galanya, tidak pernah insecure enough sehingga dia butuh gedung mega. So God never actually want gedung mega. Tuhan itu tidak se-insecure itu. Kebesarannya tidak ditandakan oleh semua itu. Tapi karena kerinduan hati seorang raja yang merasa tidak layaklah kalau aku manusia dimuliakan segininya, tapi aku tidak memberikan dalam kemah. Maka Daud berinisiatif membangun bait Allah. Jadi bait Allah itu bukan proyek Tuhan. Itu proyek kerinduan manusia. Proyek ketulusan manusia. Jangan diwadu-waduin dulu. Nah, karena ini adalah kerinduan hati Daud, maka sekalipun Nabi Nathan sudah bilang bahwa dia tidak boleh membangun bait Allah, tapi sebelum Daud mangkat, dia mengumpulkan semua harta yang dia punya untuk memastikan pembangunan bait Allah ini lancar. Maka 1 Tawarik 3-4 next menulis, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Kalau dikonversi ke rupiah, karena saya iseng, saya penasaran. Dikonversi ke rupiah, total yang Daud berikan dalam emas dan perak belum termasuk kayu, batu, dan lain-lain. 91 triliun rupiah. Ini tentu jumlah yang sangat besar gitu ya. Dan rupanya niat mengumpulkan dana dan bahan untuk membangun bait Allah ini disampaikan juga oleh Daud ke seluruh rakyat. Karena dia tahu ini rumah Tuhan kita. Ini rumah Tuhan kalian juga.
Jadi kalau mau berkontribusi boleh. And surprisingly, hampir semua rakyat besar dan kecil berkontribusi kepada proyek besar ini. So much so, sampai-sampai ayat 7-8 mencatat terkumpul persembahan yang lebih besar dari yang Daud kumpulkan. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Dan siapa yang punya batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaraan rumah Tuhan. Kalau dikonversi total, saya tanya GPT ya. Persembahan rakyat ini minus batu permata, kadang nggak dijelaskan batu permatanya apa. Tapi yang di ayat 7 ini kalau dikonversi, semuanya totalnya 152 triliun. Kalau di total semua Daud plus rakyat ada 243 triliun. Surprisingly belum mencapai 271 triliun. So when I was like, ketika aku mempersiapkan totalnya 243, damn. Berarti itu yang korupsi 271 bisa bangun satu kali bait Allah zaman dulu gitu ya. Sebesar apa itu korupsi itu? But that's not my point. Dan my point juga bukan soal 243 triliunnya. But my point is kerinduan hati dan kemurahan hati untuk memberi bagi Tuhan yang tercermin dari bagaimana semuanya, besar atau kecil, berkontribusi dalam pembangunan rumah Allah. Dan kerinduan serta kemurahan hati ini tercermin dari bagaimana setelah mereka memberi, Alkitab mencatat bahwa next, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersukacita. Habis ayat ini, next, barulah ditutup dengan nyanyian Daud yang pada intinya bilang, punya mula segalanya, dan ayat 14, dari tanganmu sendirilah ya Tuhan, persembahan yang kami berikan kepadamu. Betul ada 243 triliun, tapi total ini bukanlah karena kami yang murah hati, bukan pula karena kami yang hebat, tapi karena Tuhan yang bermurah hati kepada kami, karena Tuhan yang hebat di dalam kami. Tuhan yang menggerakkan hati kami, Tuhan yang menitipkan harta ini bagi kami, Tuhan yang meletakkan kerinduan hati ini. Sehingga pemberian ini tidak membuat kami merasa kehilangan, emas dan perak ini tidak membuat kami merasa rugi, 243 triliun ini tidak lantas menimbulkan hitung-hitungan di kepala kami tentang apakah jumlah ini terlalu besar, tapi bagaimana dengan kebutuhan ini dan itu. Melainkan selagi terkumpul, kami malah merasa rendah hati. Selagi kami memberi, kami malah merasa terharu karena Tuhan berbaik hati memilih kami sebagai saluran pemberian ini. Maka jika ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Broken Saints di momen persembahan ini, jika ada hal yang ingin saya doakan untuk kita miliki sebagai tubuh Kristus, saya berdoa supaya kita memiliki kerinduan hati ini. Kerinduan hati yang sadar bahwa saya sudah punya banyak, tapi ada yang belum punya banyak. Maka saya tidak boleh berdiam diri bermegah dalam berkat, sementara ada yang belum terberkati. Either itu bait Allah, either itu orang lain di sekitar. Kerinduan hati untuk memberi karena cinta akan rumah Tuhan, cinta akan sesama ini yang saya doakan kita miliki. Kerinduan hati yang memungkinkan kita memberi dengan murah hati tanpa merasa saya telah memberi. Kerinduan hati yang memungkinkan kita memberi dengan sukacita karena kita sadar pemberian ini juga adalah penyelenggaraan kebaikan Tuhan buat saya. Kerinduan hati yang memungkinkan kita menjadi rendah hati selagi kita memberi. Pemberian Anda bisa diberikan di nomor rekening 0016 1383 7695 kode bank 501 di BCA Digital Blue atas nama Timothy Athanasios. Mari kita bersatu dalam doa. Kami tahu persis siapa Tuhan kami. Kami tahu persis sebesar apa, semegah apa, setinggi apa, sekaya apa Tuhan kami. Kami tahu persis Tuhan kami bukan Tuhan insecure yang mengukur kemegahannya dari gedung gereja megah. Tuhan kami melebihi segalanya, sehingga apalah gunanya bait Allah ini. Langit adalah tahta, bumi adalah tumpuan kaki, kata Nabi Yesaya. Kami tahu sebesar apa Tuhan kami.
Tapi kalau kami memberi, ini bukan karena Tuhan butuh pemberian kami. Tapi karena kerinduan hati kami, karena cinta kami akan rumah Allah. Karena kami sadar betul kebaikan Tuhan telah begitu banyak, sehingga rasanya malu hati dan rendah hati kalau kami tidak memberi yang kami punya untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Maka izinkanlah kami memuliakan Allah buat ini. Menyadari karena Tuhan tidak pernah butuh kami, tapi izinkanlah kerinduan hati kami tercermin melalui persembahan ini. Izinkanlah cinta kami kepada Allah, cinta kami kepada rumah Allah, cinta kami kepada sesama kami tercermin melalui persembahan ini. Persembahan ini bukan karena kami memberi maka kami hebat, tapi justru karena kami rendah hati menyadari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. So thank you Lord, this is our heart, this is our love. In Jesus name we pray. Sama-sama kita katakan, amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan ibadah hari ini boleh terselenggara dengan baik semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kiranya setiap kami boleh terpulang dengan satu semangat yang baru, menyadari bahwa setiap kami adalah orang-orang yang berada di dalam ketegangan. Di dalam perjalanan hidup kami tidak pernah jatuh ke dalam ekstrim manapun, sehingga kami tidak menjadi seperti Farisi ataupun menjadi orang-orang yang memfarisikan orang-orang Farisi tersebut. Karena itu Tuhan kami berdoa biar kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan senantiasa menguatkan kami, dan Tuhan berkati juga Cidila yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesempatan ini untuk bangsa dan negara kami di tengah begitu banyak hiruk-pikuk yang terjadi. Kami berdoa ya Tuhan biar kiranya ada satu keadilan yang boleh diselenggarakan oleh pemerintah kami. Kami berdoa biar kiranya ada satu kesatuan di mana bangsa ini boleh menjadi bangsa yang utuh,
bangsa yang memikirkan setiap sesama kami dan tidak hanya memikirkan kepentingan kelompok ataupun kepentingan kami sendiri. Sehingga melalui bangsa ini Tuhan ada satu keadilan sosial yang boleh terjadi dan itu semua menjadi satu wujud di mana kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk dunia yang sedang dilanda oleh ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian itu ajar kami untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Di tengah ketidakpastian itu ajar kami untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan ada hikmat Tuhan, ada takut akan Tuhan, ada kasih Tuhan yang boleh terpancar dari hati setiap pemimpin di dunia ini Tuhan, sehingga ada satu kehidupan yang lebih baik, ada dunia yang lebih baik yang boleh kami lihat dari hari ke hari. Kami menyerahkan juga untuk gereja kecil kami ini Tuhan, gereja yang kecil namun kami percaya bahwa Allah yang besar adalah Allah yang kami sembah di tempat ini. Biar kiranya kasih-Mu yang besar boleh terpancar melalui di dalam dan melalui setiap kehidupan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga Tuhan gereja kecil ini boleh menjadi satu saluran kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Sehingga ada satu model yang boleh kami tawarkan kepada dunia, ada satu model yang boleh kami tawarkan kepada kekristenan. Sehingga Tuhan di tengah gereja ini dan melalui gereja ini kami boleh ada Kristus yang hadir menyapa. Visi kami embodying Christ daily itu boleh terwujud melalui setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Karena itu Tuhan kami mau terima berkat Tuhan, pada jemaat Tuhan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, sang sumber cinta kasih yang merahmati setiap kita. Biar kiranya mengubahkan hidup kita, hidup sekalian kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga bukan kita yang muncul, bukan kita yang besar, melainkan Kristus Yesus yang semakin besar di dalam kehidupan setiap kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai.